Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan dan melimpahkan nikmat kepada kita semua, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan lain-lain. Karena begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah diberikan kepada kita, maka sudah selayaknya dan sepatutnya kita untuk senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut yang telah diberikan kepada kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat bimbingan dan suri tauladan dari beliau, kita bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tafsir surat Al-Fatihah, melanjutkan dari pertemuan sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang Bismillahirrohmanirrohim, dimana kemarin sudah sebagian saya sebut bahwa ada yang mengatakan bahwa Bismillahirrohmanirrohim termasuk dari bagian dari surat Al-Fatihah, ada yang menyatakan tidak, tetapi para ulama tetap sepakat bahwa surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahi dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Para sahabat membuka kitabullah dengan membacanya, dan para ulama telah sepakat bahwa Bismillahirrohmanirrohim adalah salah satu ayat dari surat An-Naml. Tetapi mereka berbeda pendapat apakah basmalah itu ayat yang berdiri sendiri pada awal setiap surat, ataukah merupakan bagian dari awal masing-masing surat dan ditulis pada pembukaannya, ataukah merupakan salah satu ayat dari setiap surat atau bagian dari surat Al-Fatihah saja, dan surat itu hanya untuk pemisah antara surat satu dengan surat yang lainnya dan bukan merupakan ayat. Ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, baik salaf maupun khalaf, dan bukan di sini tempat untuk menjelaskan nanti lebih detail. Dalam kitab Sunan Abu Dawud diriwayatkan dengan isnad sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengetahui pemisah surat Al-Quran sehingga turun kepadanya Bismillahirrohmanirrohim. Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Al-Hakim Abu Abdillah An-Naisaburi dalam kitab Al-Mustadrak. Di antara alim ulama yang menyatakan bahwa basmalah adalah ayat dari setiap surat kecuali At-Taubah
yaitu Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair, Abu Hurairah, Ali, dan dari kalangan tabi'in yaitu Atha, Tawus, Sa'id bin Zubair, Mahul dan Az-Zuhri. Hal yang sama juga dikatakan oleh Abdullah bin Al-Mubarak, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal. Menurut satu riwayat, Ishaq bin Rohawe, Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Sedangkan Imam Malik dan Abu Hanifah beserta para pengikutnya berpendapat bahwa basmalah itu bukan termasuk ayat Al-Fatihah, tidak juga surat-surat lainnya. Namun menurut Dawud, basmalah terletak pada awal setiap surat dan bukan bagian darinya. Demikian pula menurut satu riwayat dari Imam Ahmad bin Hambal. Mengenai bacaan basmalah secara jahar dengan suara keras termasuk bagian dari perbedaan pendapat di atas. Mereka yang berpendapat bahwa basmalah itu bukan ayat Al-Fatihah, maka ia tidak membacanya secara jahar. Demikian juga yang menyatakan bahwa basmalah adalah suatu ayat yang ditulis pada awal setiap surat. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa basmalah termasuk bagian pertama dari setiap surat masih berbeda pendapat. Imam Syafi'i berpendapat bahwa basmalah itu dibaca secara jahar bersama Al-Fatihah dan juga surat Al-Quran lainnya. Inilah mazhab beberapa sahabat dan tabi'in serta para imam baik salaf maupun kholaf. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa ia pernah ditanya mengenai bacaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia menjawab, kanat qiraatuhu madda thumma qara'a bismillahirrahmanirrahim yamuddu bismillah wa yamuddur rahman wa yamuddur rahim. Bacaan beliau itu sesuai dengan panjang pendeknya. Kemudian Anas membaca bismillahirrahmanirrahim dengan memanjangkan bismillah, lalu ar-Rahman dan ar-Rahim memanjangkan bagian-bagian yang perlu dipanjangkan. Dalam Musnad Imam Ahmad, Sunan Abi Dawud, Sahih Ibnu Huzaimah dan Mustadrak Al-Hakim yang diriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, katanya, qalat kana Rasulullah yaqta'u qira'atahu. Qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atahu bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Rasulullah memutus bacaannya bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ad-Daruqutni mengatakan isnad hadis ini sahih, dan ulama lainnya berpendapat bahwa basmalah tidak dibaca secara jahar di dalam sholat. Inilah riwayat yang benar dari 4 khulafaur rasyidin, Abdullah bin Mughaffal, beberapa golongan ulama salaf maupun kholaf. Hal itu juga menjadi pendapat Imam Abu Hanifah Ats-Tsauri dan Ahmad bin Hambal. Dan menurut Imam Malik, basmalah tidak dibaca sama sekali baik secara jahar maupun syir. Mereka mendasarkan pada hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Katanya Rasulullah SAW membuka sholat dengan takbir dan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Juga hadis dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik, ia menceritakan, aku pernah sholat di belakang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka semua membuka sholat dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Dan menurut riwayat Muslim,
mereka tidak menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim pada awal bacaan dan tidak juga pada akhir bacaan. Hal senada juga terdapat dalam kitab Sunan, diriwayatkan dari Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu an. Demikianlah dasar-dasar pengambilan pendapat para imam mengenai masalah basmalah ini. Dan tidak terjadi perbedaan pendapat karena mereka telah sepakat bahwa sholat bagi orang yang menjaharkan atau yang mensyirikan basmalah adalah sah. Kemudian keutamaan dari basmalah. Membaca basmalah disunahkan pada saat mengawali setiap pekerjaan. Disunahkan juga pada saat hendak masuk ke kamar kecil. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam hadis. Selain itu, basmalah juga disunahkan untuk dibaca di awal wudhu, sebagaimana dinyatakan dalam hadis marfu dalam kitab Musnad Imam Ahmad dan kitab-kitab Sunan dari Abu Hurairah, Sa'id bin Zaid, dan Abu Sa'id. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La wudhu aliman lam yadkur ismallahi alaih. Tidak sempurna wudhu bagi orang yang tidak membaca nama Allah padanya. Kemudian juga disunahkan dibaca pada saat hendak makan berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Umar bin Abi Salamah, Kul bismillah wa kul yaminika wa kul mimma yalika. Ucapkan bismillah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang dekat darimu. Meski demikian, di antara ulama ada yang mewajibkan, disunahkan pula membacanya ketika hendak berjima, melakukan hubungan badan berdasarkan hadis dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Law anna ahadukum idza arada ayyati ahlahu qala bismillah Allahumma janibna syaiton wa janibna syaitonu wa janibis syaitona ma rozaqtana fa innahu iyuqdaru bainahuma waladun lam yadurruhu asyaitonu abada. Sesungguhnya seseorang di antara kalian apabila hendak mencampuri istrinya, hendaklah membaca dengan nama Allah atau bismillah. Jauhkanlah kami dari syaitan, yaitu membaca Allahumma janibna syaiton wa janib syaiton ma rozaqtana. Kemudian jika Allah menakdirkan anak melalui hubungan keduanya, maka anak itu tidak akan diganggu syaitan selamanya. Kata Allah merupakan nama untuk Rabb, dikatakan bahwa Allah adalah Al-Ismul Azam, nama yang paling agung, karena nama itu menyandang segala macam sifat sebagaimana firman Allah, Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah warrahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia, yang mengetahui segala yang gaib dan nyata. Dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Quran Surat Al-Hasyr ayat 22. Dengan demikian, semua nama-nama yang baik itu menjadi sifatnya dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Inna lillahi tis'ata wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man akhshaha dakhalal jannah. Sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama 100 kurang 1. Barang siapa yang dapat menguasainya maka ia akan masuk surga. Mengenai daftar nama-nama yang sesuai dengan jumlah bilangan ini diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Namun antara kedua riwayat itu terdapat perbedaan tambahan dan pengurangan. Nama Allah merupakan nama yang tidak diberikan kepada siapapun selain dirinya, yang maha suci dan maha tinggi.
Oleh karena itu dalam bahasa Arab tidak diketahui dari kata apa namanya itu berasal. Maka di antara para ahli nahwu ada yang menyatakan bahwa nama Allah itu adalah ismun jamid, yaitu nama yang tidak mempunyai kata dasar. Al-Qurtubi mengutip hal itu dari sejumlah ulama, di antaranya Imam Syafi'i, Al-Khattabi, Imamul Harumain, Al-Ghazali dan lainnya. Dari Khalil dan Sibawai diriwayatkan bahwa alif dan lam dalam kata Allah merupakan sesuatu yang lazim atau tak terpisahkan. Al-Khattabi mengatakan, tidakkah Anda menyadari bahwa Anda dapat menyerukan ya Allah dan tidak dapat menyerukan ya Rahman. Kalau kata Allah bukan dari asal kata, maka tidak boleh memasukkan huruf nida atau seruan terhadap alif dan lam. Ada juga yang berpendapat bahwa kata Allah itu mempunyai kata dasar. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim merupakan dua nama dalam bentuk mubalaghah, bermakna lebih, yang berasal dari satu kata Ar-Rahman. Nama kata Ar-Rahman lebih menunjukkan makna yang lebih daripada kata Ar-Rahim. Dalam pernyataan Ibnu Jarir dapat dipahami adanya keterangan mengenai hal ini. Sedangkan dalam tafsir sebagian ulama salaf terdapat ungkapan yang menunjukkan hal tersebut. Al-Qurtubi mengatakan dalil yang menunjukkan bahwa nama itu mustaq adalah hadis riwayat At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, bahwa ia pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, anar rahmanu khalaqtu rahim wa saqaqtu laha isman min ismi faman wasalaha wasallatuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Allah Ta'ala berfirman, aku adalah Ar-Rahman, aku telah menciptakan Rahim. Aku telah menjadikan untuknya nama dari namaku. Barang siapa yang menyambungnya, maka aku akan menyambungnya. Dan barang siapa memutuskannya, maka aku pun akan memutuskannya. Ini merupakan nas bahwa nama tersebut adalah mustaq. Karena itu tidak diterima pendapat yang menyalahi dan menentangnya. Abu Ali Al-Farisi mengatakan, Ar-Rahman merupakan nama yang bersifat umum, meliputi segala macam bentuk rahmat, dikhususkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Sedangkan Ar-Rahim dimaksudkan bagi orang-orang yang beriman. Berkenaan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahimah, dan dialah yang maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 43. Ibnu Al-Mubarak mengatakan Ar-Rahman yaitu jika dimintai maka dia akan memberi, sedangkan Ar-Rahim yaitu jika permohonan tidak diajukan kepadanya maka dia akan murka. Sebagaimana dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Sholih Al-Farisi Al-Khuzi dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, malam yas'alillaha yaghdab alaih, barang siapa yang tidak memohon kepada Allah maka dia akan murka kepadanya. Nama Ar-Rahim, nama Ar-Rahman hanya dikhususkan untuk Allah semata, tidak diberikan kepada selain dirinya, sebagaimana firman Allah, qul ud'ullaha awid'ur rahman ayyaman tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serukanlah Allah atau serulah Ar-Rahman. Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman dengan nama yang mana saja kalian seru. Dia mempunyai al-asma'ul husnah, nama-nama yang terbaik. Quran surat Al-Isra ayat 110. Oleh karena itu, ketika dengan sombongnya Musailamah al-Kadzab menyebut dirinya dengan sebutan Rahman al-Yamamah, maka Allah pun memakaikan padanya pakaian kebohongan dan membongkarnya sehingga ia tidak dipanggil melainkan dengan sebutan Musailamah al-Kadzab. Sedangkan mengenai Ar-Rahim, Allah Ta'ala pernah menyebutkan kata itu untuk selain dirinya
Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128. Sebagaimana dia juga pernah menyebut selain dirinya dengan salah satu dari nama-namanya sebagaimana firman Allah, Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basyirah. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan, karena itu kami jadikan ia sami'an, mendengar, dan basyiron, maha basyiron, melihat. Quran surat Al-Insan ayat 2. Dapat disimpulkan bahwa di antara nama-nama Allah itu ada yang disebutkan untuk selain dirinya, tetapi ada juga yang tidak disebutkan untuk selain dirinya. Misalnya nama Allah Ar-Rahman, Al-Khaliq, Ar-Razzaq, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, dia memulai dengan nama Allah dan mensifatinya dengan Ar-Rahman, karena Ar-Rahman itu lebih khusus daripada Ar-Rahim. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.